Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Balkis dengan NIM 2214011003. Perkenalkan, nama saya Windari Nyariadana dengan NIM 2214011009. Perkenalkan, nama saya Atila Elin Febrianti dengan NIM 2214011012. Perkenalkan, nama saya Devia Anjani dengan NIM 22140119. Kami dari Komcis Tampuk 2022. Selanjutnya kami akan melakukan presentasi untuk menampilkan bagaimana implementasi virtualisasi jaringan dengan instalasi Mikrotik Router OS dan Windows 10 yang 32 bit sebagai virtual client menggunakan VirtualBox dan Winbox untuk koneksi internet. Untuk langkah pertamanya itu kita melakukan instalasi sistem operasi Mikrotik di router operating system dan virtual machine di VirtualBox dan melakukan konfigurasinya. Dan ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu buka virtual machine-nya. Yang kedua, tekan new. Lalu buat nama sistem operasinya Mikrotik namanya. Tipenya Linux. Versinya ada Linux 64 bit. Lalu klik next. Lalu kami akan setting mikrotiknya. Pilih storage, ini udah terbuka juga storage-nya. Lalu tekan empty. Lalu tekan logo optical disk-nya. Kemudian unggah file ISO mikrotiknya. Selesai diunggah, lalu buka network. Kemudian enable adapter 1 dan adapter 2. Itu sudah di-enable. Adapter 2 juga sudah di-enable. Lalu pada adapter satunya atur attach to menjadi host only adapter, udah juga. Dan bagian advance-nya ubah menjadi promiscuous mode menjadi allow all, sudah juga. Lalu buka adapter 2-nya. Lalu attach to internal network sudah dilakukan. Dan bagian advance ubah jadi promiscuous mode, ubah menjadi allow all, udah juga. Kemudian oke. Jalankan sistem operasinya. Kami kan udah lakukan settingnya di tekan tombol A tadi pada keyboard sudah. Lalu tekan U juga sudah. Dan akan nanti ada muncul tulisan do you want to keep all configuration. Itu kami pilih N juga. Itu juga sudah dilakukan. Lalu tekan tombol Y pada pertanyaan continue. Lalu proses instalasinya kan sudah berjalan ini. Lalu setelah instalasinya selesai, tekan tanda silang. Lalu pilih power of the machine. Tekan OK. Lalu buka setting mikrotiknya. Pilih storage. Lalu tekan file ISO mikrotik. Lalu di remove. Remove disknya juga sudah dilakukan. Tekan OK. Jalankan kembali sistem operasinya.
ketik admin. Tuh passwordnya kosongkan aja, lalu enter. Do you itu kan udah muncul. Do you want to see the software license? Pilih N. Eh, eh, enter kan aja. Lalu buka Winbox. Lalu munculkan itu IP address-nya, lalu atur tools-nya menjadi legacy mode. Udah diatur. Kemudian pilih IP address yang awalnya 192, itu udah ketemu. Kemudian tekan connect. Lalu itu kan udah muncul pesan konfirmasinya. Lalu kita tekan OK. Lalu buka IP, pilih DHCP client. Udah. Dan IP row untuk memastikan IP address-nya. Ya, ada pas. Lalu konfigurasi IP DNS. Terus servernya menjadi 8.8.8.8. Itu sudah, tekan apply. Dan OK. Dan lalu kita ke MikroTik running. Ping 8.8.8.8. Enter. Jika sudah berhasil, itu kan udah berhasil kan? Lalu tutup MikroTiknya. Lalu pada Winbox, pilih menu session, dan pilih disconnect. Proses instalasi dan konfigurasinya sudah selesai. Untuk langkah yang kedua, yaitu melakukan instalasi sistem operasi Windows 10, yang mana kami memakai 32 bit pada virtual machine. Langkah-langkahnya yaitu pertama buka browser, kemudian buka linknya, kemudian buka VirtualBox dan pilih New. Buat namanya menjadi Windows 10 32 bit. Dengan tipenya Microsoft Windows dan versinya Windows 10 32 bit. Lalu atur penyimpanan menjadi 1024 MB, kemudian tekan next. Tekan next saja sampai selesai. Lalu buka setting Windows dan pilih storage. Lalu pilih empty. Kemudian tekan logo optical disk dan unggah file ISO Windows 10 32 bitnya. Lalu tekan OK. Tekan OK. Kemudian jalankan sistem operasinya. Start. Udah?
sudah selesai. Kemudian kita pada bagian language to install, pilih English United Kingdom. Pada bagian time and currency format itu pilih Indonesia, dan pada keyboard or input method pilih US. Kemudian tekan next. Indonesia. Yes, next. Kemudian install now. Oke. Pada bagian Active Windows, itu pilih I don't have a product key. Yes. Kemudian next. Klik next. Yap, di situ pilih Windows 10 Home. Kemudian tekan next. Kemudian beri next. Beri centang pada license term. Beri centang, yes. Next. Kemudian pilih yang custom, install window only advanced. Custom, yes. Kemudian tekan new, lalu OK. Tekan new, lalu OK. Pilih yang drive 0, partition 2, kemudian tekan delete, karena pilihan new tidak muncul. Kemudian pilih drive 0, delete, ya. Kemudian pilih drive 0, unallocation, yang mana itu space, lalu tekan new. New, berikan ukurannya itu 21.504 MB. Kemudian tekan apply. Lalu pilih drive 0, unallocate space. Kemudian tekan new dan langsung apply. Kemudian pilih yang drive 0, partition 2. Kemudian tekan next. Kemudian proses instalasi Windows 10 32 bit sedang berjalan. Pada bagian listen, itu pilih Indonesia, kemudian tekan yes. Tekan yes. Ada terkendala di jaringan. Berikut saya akan memberitahu untuk instalasi Windows 10-nya yang 32 bit. Jadi, untuk langkah selanjutnya, pada bagian layout keyboardnya nanti, pilih United Kingdom, kemudian tekan yes. Lalu pada bagian second keyboardnya, tekan skip. Lalu jangan tekan apapun pada saat virtual box itu muncul hingga proses setting selesai. Pada bagian what's going to use this PC-nya, itu nanti berikan nama, misalnya Balkis, kemudian tekan next. Kemudian pada bagian password, boleh langsung diisi atau lanjut tekan next. Di sini kita tekan next aja sampai selesai. Kemudian pada bagian privacy, setting bisa disesuaikan. Namun di sini kami itu udah
setting udah buat. Yang location and advanced setting itu ID-nya menjadi off, kemudian tekan accept. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian proses instalasi Windows 10 30 bit sudah selesai. Apabila sudah selesai kita instalasi Windows 10 32-bitnya, maka tampilan pada komputer kita seperti ini layoutnya. Ini akan melakukan pengaturan network di virtual machine router OS dan virtual client. Pertama itu buka virtual box-nya, dan kedua pilih yang MikroTik. Ini kita klik. Ini klik admin. Dan untuk password dikosongkan saja, kemudian tekan enter. Kemudian tekan enter. Nah, karena tadi Winbox-nya kendala pada jaringan, selanjutnya di situ akan langkah selanjutnya yaitu tekan logo Windows pada keyboard. Lalu ketik View Network Connection. Pilih Change Adapter Setting. Karena menggunakan WiFi, kita tekan kanan pada WiFi. Pilih yang Properties. Kemudian tekan Sharing. Beri centang pada bacaan Allow. Pada bagian Home Networking, pilih VirtualBox Host Only Network, kemudian tekan OK. Kemudian tekan kanan pada VirtualBox Host Only Network, pilih Status dan Details. Untuk melihat IP address yang diberikan. Situ kita bisa melihat IP address-nya yaitu 192.168.137.1. Kemudian tekan kanan pada VirtualBox Host Only Network, pilih Properties, tekan kanan 2 kali pada bacaan Internet Protocol Version. Maka akan muncul IP address yaitu 192.168.137 dan subnet masknya yaitu 255.255.255. Kemudian di sini langkah selanjutnya itu melakukan konfigurasi lanjutan. Langkah pertama yaitu membuka CLI MikroTik. Kemudian di sini kita ketik interface set 0, name sama dengan 1. Kemudian enter. Lalu ketik interface set 1, name sama dengan LAN. Kemudian enter. Ketik interface print. Kemudian enter.
Berikan IP address untuk routernya yang disesuaikan dengan IP address sharing. Namun angka terakhirnya ditambah 1, yaitu dengan cara ketik IP address sama dengan 192.168.137.2/24. Interface sama dengan 1. Kemudian enter. Selanjutnya yaitu berikan IP address untuk routernya dengan cara ketik IP address sama dengan 192.168.10.1/24. Interface sama dengan LAN. Kemudian enter. Selanjutnya ketik IP address print. Di sini fungsinya untuk melihat IP address-nya. Nah, setelah selesai diketik yaitu klik enter. Lalu untuk mengatur IP routernya yang disesuaikan dengan IP address sharing, ketik IP root add dst trip address sama dengan 0.0.0/0. Kemudian tekan enter. Gateway-nya 192.168.137.1. Kemudian enter. Lalu IP root, ketik IP root print. Selanjutnya atur DNS dengan cara ketik IP DNS set server. Atur di sini kita ingin mengatur DNS dengan cara ketik IP DNS set servers sama dengan 192.168.8.8 sebanyak 4 kali, lalu koma 8.8.4.4. Lalu allow trip remote trip request sama dengan yes. Lalu tekan enter. Untuk melihat DNS-nya, kita ketik IP DNS print. Kemudian tekan Ctrl+C untuk menghentikan program. Baik, selanjutnya setelah kita sudah mengatur routernya, DNS-nya, IP address-nya, dan lainnya, kita akan melakukan uji coba melakukan ping ke alamat IP dari router OS serta IP public dengan cara mengetik ping 168 titik 192.168.10.1 baru kita enterkan. Nah, sudah muncul. Baru untuk menghentikan programnya kita klik shortcut Ctrl+C. Baru kita tes lagi untuk ping ke 8.8.8.8 lalu enter. Nah, baru untuk menghentikan programnya sama seperti tadi, shortcut Ctrl+C.
Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk melihat apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum. Itu dengan cara ping ke www.google.com. Nah, ini sudah muncul, baru kita klik Ctrl C. Nah, setelah itu kita bisa juga melakukan settingnya itu dari Winbox. Nah, itu dengan cara buka yang IP address. Nah, ini dia. Nah, di sini baru tuh diatur satu-satu yang kayak dilakukan di CLI Mikrotik tadi. Baru untuk melihat pengaturan CLI mikrotiknya, kita buka lagi mikrotiknya, baru kita akan melakukan setting firewall atau network NAT-nya itu dengan cara mengetik IP firewall NAT at chain sama dengan src NAT. Baru out interface sama dengan one. Baru kalau udah kita selanjutnya one action ini untuk mengatur actionnya itu sama dengan masquerade masquerade. Baru kalau udah selesai kita klik enter. Nah, baru kita untuk melihat pengaturan yang sudah dibuat itu dengan cara pengaturan IP firewall networknya itu dengan cara ketik IP firewall NAT print. Nah, ini sudah muncul pengaturan firewall NAT-nya seperti yang sudah kita atur. Baru kita balik ke VirtualBox-nya. Baru balik ke setting mikrotiknya. Nah, ke network itu di adapter satunya di-enablekan. Baru kita balik ke VirtualBox, bagian Windows. Baru setting ke network. Nah, baru di adapter satu ini pastikan bahwa attached to-nya ini yang di adapter satu itu adalah internal network-nya. Baru Prometheus-nya itu sudah allow all. Nih. Baru kalau udah tekan OK. Baru di sini kita klik icon yang jaringan yang di bawah itu, kita klik kanan. Lalu buka yang Open Network dan Internet Setting. Masih loading. Sebentar masih loading. Mungkin karena jaringannya jadi agak terganggu. Nah, ini sudah muncul, lalu kita tekan yang Ethernet.
Nah, baru klik lagi yang change adapter option. Nah, sudah muncul. Lalu di sini kita klik kanan pada bagian Ethernet. Buka yang properties. Karena di sini kita mau memberikan IP address-nya itu secara manual. Dengan cara double klik pada yang Internet Protocol version 4 TCP IP4. Nah, ini bagian IP-nya. Jadi karena kita mau setting manual, itu nanti kita centang yang bagian use the following IP address. Itu nanti IP address-nya menyesuaikan LAN yang sudah disetting di mikrotiknya. Itu nilainya 192.168.10.2. Jadi hostnya itu dia ditambah 1. Untuk subnet masknya itu nanti dia akan muncul otomatis. Nah, sudah muncul. Lalu itu ada 255, 255, 2550. Dan untuk default gateway-nya itu seperti yang sudah disetting 192.168.10.1. Untuk DNS-nya itu juga kita setting secara manual itu nilainya 8.8.8.8. Untuk alternatifnya kita buat 8.8.4.4. Baru kita klik OK. Namun karena di sini saya sudah setting, jadi tidak saya klik lagi. Ini bisa di OK-kan saja. Yes, selanjutnya kita sediakan dulu mikrotiknya, kita runningkan. Oke, sembari menunggu mikrotik, kita kembali lagi ke Windows-nya. Kita buka yang CMD, karena kita mau melakukan uji coba ping di CMD Virtual Client Windows 10 32 bit ini. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita mau melakukan ping ke mikrotik router LAN-nya itu dengan cara klik ping 192.168.10.1, lalu kita tekan enter. Nah, di sini dia sudah berhasil karena dia sudah melakukan reply. Itu tandanya sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita mau melakukan ping ke salah satu DNS yang sudah disetting. Di sini saya mencoba ping ke 8.8.8.8 dan sudah berhasil juga karena sudah reply. Selanjutnya mau melakukan uji coba ping ke internet. Itu dengan cara klik ping ke www.google.com. Kita klik enter.
Nah, sudah berhasil juga karena sudah terreply. Oke, lalu selanjutnya kita balik ke mikrotiknya karena kita mau masukkan IP address itu secara otomatis menggunakan DHCP servernya dengan menggunakan bantuan dari CLI. Oh ya, sebelum itu kita uji coba dulu ke internet yang tersedia dari situs web browser yang tersedia di sini tersedianya Microsoft Edge. Oke, selanjutnya di sini kita mau nyoba ngetes internetnya ke salah satu browsernya tadi itu Microsoft Edge untuk mengakses link dari USU. Situ linknya itu ada www.usu.ac.id. Lalu kita enterkan. Ini masih loading. Nah, seperti tadi ada masalah di website usunya. Jadi di sini saya sudah mencobanya lagi dan kira-kira seperti ini tampilannya. Tampilan saat sudah berhasil. Nah, ini yang tadi yang dicari itu muncul, namun dia tidak ada warna-warna dan layoutnya seperti tadi. Mungkin lagi ada perbaikan website atau karena kendala jaringan. Namun untuk koneksi ke internet ke halaman usu ac.id-nya sudah bisa. Oke, selanjutnya kita balik ke Mikrotik. Karena di sini kita mau melakukan IP address itu secara otomatis menggunakan DHCP server. Di sini kita klik IP DHCP server setup. Lalu klik enter. Nah, di sini kita klik LAN untuk DHCP server interface-nya. Maksud saya ketik LAN. Oke, setelah di enter, dia muncul DHCP address space-nya. Itu dibiarkan saya tidak usah diubah-ubah, lalu klik enter lagi. Di sini muncul gateway for DHCP network-nya, tidak usah diubah. Lalu di sini ada DHCP relay-nya, itu 0.0.0.0. Namun di sini karena sudah saya lakukan uji coba sebelumnya, jadi dia muncul error karena sudah pernah digunakan, sudah already exist. Jadi coba kita ganti ke yang lain. Ini saya coba ganti ke 8.8.4.
8.8. Nah, di sini maka akan muncul rentang address-nya dari 192.168.10.2 hingga 192.168.10.254 dari DHCP relay yang 8.8.8.8. Lalu setelah di-enter, muncul DNS servernya yaitu 192.168.1.7.1,8.8.8. Dan list time-nya itu ada 10 menit. Lalu untuk melihat DHCP servernya itu kita bisa klik di IP DHCP server network print. Nah, sudah muncul. Lalu kita klik IP DHCP server list print untuk melihat list DHCP yang sudah dibuat tadi. Oke, setelah di-enter maka sudah muncul. Nah, di sini kita mau melihat yang listnya. Kalau tadi yang network server sudah, network sudah, sekarang yang list dan sudah muncul. Kita bisa tutup mikrotiknya. Baik, sekianlah presentasi kami dari kelompok 2 mengenai uji virtualisasi jaringan. Untuk semua syarat-syarat yang ada di ketentuan sudah kami ikutin dan sudah berhasil untuk terhubung ke internet, baik itu melakukan ping ke alamat IP public dan lainnya, serta ke salah satu web browser yaitu ada Microsoft Edge tadi untuk mencari web dari USU yaitu www.usu.ac.id sudah terhubung. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.